Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mutiara dari program studi akuntansi 1 kelas D. Pada hari ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar akuntansi. Langsung saja saya akan membaca soalnya, yaitu Mary Coleman membuka Mary Maids Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Langsung saja kita akan masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu pada tanggal 1 Juli menginvestasikan kas sebesar $14.000 pada bisnisnya, artinya tertulis sebagai kas pada kolom debit dan modal dalam kolom kredit. Kemudian membeli truk bekas seharga $10.000 dibayar secara tunai sebesar $3.000. Artinya tertulis pada akun kendaraan dalam kolom debit 10.000 dan kas berkurang 3.000 karena dibayar secara tunai dan sisanya adalah utang usaha yaitu 7.000. Kemudian tanggal 2 membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar 800. Tercatat sebagai perlengkapan pembersih dalam kolom debit dan utang usaha dalam kolom kredit. Karena dibeli secara kredit artinya tertulis sebagai utang usaha. Kemudian tanggal 5 membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar 2.400 berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Tanggal 5 tertulis di akun asuransi dibayar di muka pada kolom debit dan kas berkurang dalam kolom kredit. Kemudian tanggal 12 menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar 3.800. Artinya tanggal 12 piutang usaha adalah 3.800 dan pendapatan jasa dalam kolom kredit 3.800. Kemudian tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar 1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar $400. Artinya membayar utang usaha 1.400 karena utang truk 1.000 dan utang pembersih 400, jadi 1.400. Artinya kas berkurang 1.400. Kemudian tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar 1.600. Tercatat gaji karyawan pada kolom debit 1.600 dan kas berkurang 1.600. Selanjutnya, tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar 1.400. Artinya kas bertambah. Ini dari tagihan pada tanggal 12 ini, piutang usahanya itu, artinya piutang usaha berkurang 1.400. Kemudian tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar $2.500. Ini tertulis piutang usaha 2.500 dan pendapatan jasa 2.500. Kemudian tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin untuk truk sebesar $400. Artinya beban gas dan minyak 400 dan kas berkurang 400. Terakhir yaitu tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar $600. Artinya price $600 dan kas berkurang $600. Artinya totalnya yaitu $38.900. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Akun-akun yang ada di jurnal umum tadi diposting ke dalam buku besar, mulai dari kas, piutang usaha, terus perlengkapan pembersih, kendaraan, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Di sini saya sudah posting semua sesuai dengan tanggal, dari referensi mana, terus masuk kolom kredit dan jumlahnya. Kemudian kita di sini diminta untuk membuat neraca saldo.
Artinya di sini neraca saldo artinya yang belum disesuaikan karena nanti masih ada tahap selanjutnya. Neraca saldo belum disesuaikan yaitu kas. Saya ambil dari buku besar. Hasil akhir dari buku besar yaitu kas 6.000, piutang usaha 4.900, perlengkapan pembersih 800 dalam kolom debit, asuransi dibayar di muka 2.400, dan utang usaha 6.400, modal 14.000, dan prive 600, kemudian pendapatan jasa 6.300, kendaraan 10.000, beban gaji 1.600, dan beban gas dan minyak. Dan total semuanya yaitu dari kolom kredit dan debit yaitu 26.700 sama, artinya sudah balance. Selanjutnya di sini kita diminta untuk memposting ke kertas kerja. Sini saya sudah posting ke kertas kerja dari neraca saldo yang belum disesuaikan tadi itu. Selanjutnya data untuk penyesuaian kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama, jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima per 31 Juli adalah sebesar 1.300. Artinya masuk ke dalam piutang usaha 1.300 dan pendapatan jasa 1.300. Kemudian yang bagian B atau tanggal 31, depresiasi penyusutan peralatan sebulan adalah $200. Nih, akumulasi penyusutan 200 dan peralatan 200. Selanjutnya 1/12 atau 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Artinya beban asuransinya itu kita lihat dari neraca saldo ini. Ini asuransi 1/12 dari 2.400 ini adalah $200. Artinya tercatat $200, asuransi dibayar di muka $200. Kemudian selanjutnya berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah 300. Berarti kita lihat perlengkapan pembersih ini 800 dikurang 300, artinya $500. Kemudian tanggal selanjutnya yaitu tanggal selanjutnya yaitu bagian D. Bagian E, gaji yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Artinya masuk ke dalam beban gaji dan masih harus dibayar, artinya belum dibayar, artinya utang gaji. Jumlah dari debit dan kredit masing-masing yaitu 2.700. Selanjutnya, buatlah jurnal penyesuaian, gunakan J2 ini. Kita beri nama halaman yaitu J2 atau jurnal penyesuaian 2 yaitu. Kemudian bagian E, susunlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Sini saya sudah buat laporan laba rugi dari pendapatan jasa 7.600, kita ambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Laba rugi, pendapatan jasa, kemudian beban-beban, dan pendapatan jasa dikurang dengan beban-beban ini. Hasilnya itu $4.400. Artinya laba yang diterima oleh Mary Max Cleaning Service adalah $4.400. Kemudian selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik. Di sini modal awal dan laba. Laba dari sini tadi, laba kita ambil terus ditulis di sini. Lalu modal ini ditambah dengan laba, hasilnya $18.400. Artinya kenaikan modal dari Max Cleaning Service ini adalah $18.400. Kemudian dikurang dengan prive pemilik, hasilnya modal akhirnya yaitu $17.800. Selanjutnya
yaitu laporan posisi keuangan. Sini tertulis kas 6.000, piutang 6.200, perlengkapan pembersih 3.000, asuransi dibayar di muka 2.200. Total dari aset lancar ini yaitu $14.700. Kemudian aset tetap yang terdiri dari peralatan yaitu $200, akumulasi penyusutan peralatan 200, artinya 200 dikurang 200 sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan kendaraan. Kendaraan termasuk ke dalam aset tetap. Artinya jumlah semua ini adalah 10 juta. Kita jumlahkan aset lancar dan aset tetap, hasilnya yaitu 24.700. Kemudian liabilitas dan ekuitas terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka tidak ada. Terus total liabilitas ini adalah 6.900. Kemudian ekuitas yaitu modal akhir 17.800. 17.800 dikurang 6.900 yaitu $24.700. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini di sini ini adalah cara-cara memposting atau membuat jurnal penutup. Yang pertama yaitu pendapatan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Artinya ini tadi pendapatan kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Ini beban-beban dijumlahkan, semuanya dijumlahkan artinya masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, laba neto atau rugi neto dipindahkan ke modal pemilik. Yang tadi ini laba 4.400 berarti dipindahkan ke modal pemilik. Kemudian yang keempat, price dipindahkan ke modal pemilik. Price-nya itu tadi 600 dan dipindahkan ke modal pemilik. Jumlah dari semua ini yaitu $15.800. Selanjutnya yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Guna jurnal penutup ini adalah untuk menghilangkan nilai dari pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi, dan beban gaji, serta price. Artinya semua nilai ini saldonya ingin kita nolkan. Jadi semua tadi sudah nol. Sisanya kita tinggal masukkan ke jurnal penutup neraca saldo penutup ini. Seperti kas 6.000, piutang usaha, perlengkapan pembersih, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, terus modal dan modal price tadi sudah dinolkan, ikhtisar laba rugi juga, kemudian pendapatan jasa dan beban-beban lainnya. Nah, itulah penjelasan mengenai soal dari ulangan tengah semester ini. Semoga mudah dipahami dan maaf jika terjadi banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.